banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Raw material itu hampir 50%. Padahal kalau dilihat dari data, pertumbuhan daripada kita dalam arti pengiriman daripada perdagangan ke luar negeri itu meningkat dari 133 menjadi 171. Artinya ini adalah dorongan yang sangat besar. Ini tidak lain karena sumber daya alam kita yang harus dihilirisasikan di Indonesia. Bapak Presiden sudah membuat statement bagaimana nanti nikel boksit harus diprioritaskan untuk di Indonesia. Erick Thohir dukung sikap tegas Jokowi terhadap Uni Eropa. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan globalisasi menentukan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Dia mencontohkan desakan negara-negara maju yang meminta Indonesia bersedia mengirimkan sumber daya alam atau SDA. Menurut Erick, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tegas menolak tunduk pada tekanan tersebut dan tetap pada pendirian tidak memperbolehkan ekspor nikel ke luar negeri. Pemerintah, lanjut Erick, membuka diri jika negara lain bermitra dengan mendirikan pabrik untuk mengolah nikel di Indonesia. Dalam pidato pembukaan KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di Belgia, Bapak Presiden mengirimkan pesan begitu kuat bahwa membangun kemitraan harus berlandaskan pada kesetaraan dan tidak boleh ada yang namanya pemaksaan, ujar Erick dalam keterangannya Sabtu 17 Desember. Dia menjelaskan kekayaan SDA sudah terlalu lama hanya menjadi sumber bagi pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja negara lain. Akibat kebijakan pengiriman bahan mentah, kini Erick sampaikan pemerintah serius melakukan hilirisasi dan industrialisasi agar SDA dapat memberikan nilai tambah dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja bangsa Indonesia. Erick Thohir dukung sikap tegas Jokowi terhadap Uni Eropa. Dalam pidato pembukaan KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di Belgia, Bapak Presiden mengirimkan pesan begitu kuat bahwa membangun kemitraan harus berlandaskan pada kesetaraan dan tidak boleh ada yang namanya pemaksaan. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan laporan pada opening ceremony CEO International Conference di Nusa Dua, Bandung, Bali. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengatakan, globalisasi menentukan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Dia mencontohkan, globalisasi menentukan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Dia mencontohkan desakan negara-negara maju yang meminta Indonesia bersedia mengirimkan sumber daya alam SDA. Menurut Erick, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tegas menolak tunduk pada tekanan tersebut dan tetap pada pendirian tidak memperbolehkan ekspor nikel ke luar negeri. Pemerintah, lanjut Erick, membuka diri jika negara lain bermitra dengan mendirikan pabrik untuk mengolah nikel di Indonesia. Dalam pidato pembukaan KTT peringatan 45 ASEAN Uni Eropa di Belgia, Bapak Presiden mengirimkan pesan begitu kuat bahwa membangun kemitraan harus berlandaskan pada kesetaraan dan tidak boleh ada yang namanya pemaksaan, ujar Erick dalam keterangannya Sabtu 17 Desember. Dia menjelaskan, kekayaan SDA sudah terlalu lama hanya menjadi sumber bagi pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja negara lain akibat kebijakan pengiriman bahan mentah. Kini Erick disampaikan pemerintah serius melakukan hilirisasi dan industrialisasi agar SDA dapat memberikan nilai tambah dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja bangsa sendiri. Pria kelahiran Jakarta tersebut menyampaikan proses hilirisasi terbukti mampu meningkatkan value nikel dari 1 miliar dolar AS kini telah menjadi 27 miliar dolar AS setelah nikel sabuk. Erick perintah juga akan mendorong hilirisasi bauksit. Saya selalu menekankan kepada direksi BUMN, kita tidak anti asing tapi kita juga mau kerja sama atau kemitraan yang terjalin harus win-win bukan justru merugikan, ucap Erick. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mengatakan BUMN berkomitmen penuh melakukan akselerasi hilirisasi dan industrialisasi. Erick telah membantu PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation atau IBC pada Maret 2021 sebagai ekosistem pengembangan baterai kendaraan listrik yang terintegrasi. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan globalisasi menentukan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Dia mencontohkan desakan negara-negara maju yang meminta Indonesia bersedia mengirimkan sumber daya alam SDA.
Menurut Erik, Presiden Joko Widodo dengan tegas menolak tanduk pada tekanan tersebut dan tetap pada pendirian tidak memperbolehkan ekspor nikel ke luar negeri. Pemerintah, lanjut Erik, membuka diri juga jika negara lain bermitra dengan mendirikan pabrik untuk mengolah nikel di Indonesia. Dalam pidato pembukaan KTT peringatan 45 ASEAN Uni Eropa di Belgia, Bapak Presiden mengirimkan pesan begitu kuat bahwa pembangunan kemitraan harus berlandaskan pada kesetaraan dan tidak boleh ada yang namanya pemaksaan, ujar Erik dalam keterangannya Sabtu 17 Desember. Dia menjelaskan kekayaan SDA sudah terlalu lama hanya menjadi sumber bagi pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja negara lain akibat kebijakan pengiriman bahan mentah. Kini, Erik sampaikan pemerintah serius melakukan hilirisasi dan industrialisasi agar SDA dapat memberikan nilai tambah dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja bagi bangsa sendiri. Dalam pidato pembukaan KTT peringatan 45 ASEAN Uni Eropa di Belgia, Bapak Presiden mengirimkan pesan begitu kuat bahwa membangun kemitraan harus berlandaskan pada kesetaraan dan tidak boleh ada yang namanya pemaksaan. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengatakan globalisasi menentukan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Dia mencontohkan desakan negara-negara maju yang meminta Indonesia bersedia mengirimkan sumber daya alam SDA. Erick Thohir dukung sikap tegas Jokowi terhadap Uni Eropa. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan globalisasi menentukan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Dia mencontohkan desakan negara-negara maju yang meminta Indonesia bersedia mengirimkan sumber daya alam atau SDA. Menurut Erick, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tegas menolak tunduk pada tekanan tersebut dan tetap pada pendirian tidak memperbolehkan ekspor nikel ke luar negeri. Pemerintah, lanjut Erick, membuka diri jika negara lain bermitra dengan mendirikan pabrik untuk mengolah nikel di Indonesia. Dalam pidato pembukaan KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di Belgia, Bapak Presiden mengirimkan pesan begitu kuat bahwa membangun kemitraan harus berlandaskan pada kesetaraan dan tidak boleh ada yang namanya pemaksaan, ujar Erick dalam keterangannya Sabtu 17 Desember. Dia menjelaskan kekayaan SDA sudah terlalu lama hanya menjadi sumber bagi pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja negara lain. Akibat kebijakan pengiriman bahan mentah, kini Erick sampaikan pemerintah serius melakukan hilirisasi dan industrialisasi agar SDA dapat memberikan nilai tambah dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja bangsa Indonesia. Erick Thohir dukung sikap tegas Jokowi terhadap Uni Eropa. Dalam pidato pembukaan KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di Belgia, Bapak Presiden mengirimkan pesan begitu kuat bahwa membangun kemitraan harus berlandaskan pada kesetaraan dan tidak boleh ada yang namanya pemaksaan. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan laporan pada opening ceremony CEO International Conference di Nusa Dua, Bandung, Bali. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengatakan globalisasi menentukan peluang